adalah sehatmu, makananmu adalah penyakitmu. Pikiranmu adalah sehatmu, pikiranmu juga pula penyakitmu. Pergaulanmu adalah sehatmu, pergaulanmu juga penyakitmu. Prinsip hidupmu adalah sehatmu, prinsip hidupmu adalah penyakitmu. Beberapa kata-kata yang saya sampaikan ini perlu jenengan garis bawahi. Kenapa? Karena kalau jenengan tafsirkan itu luas sekali. Contoh, makananmu adalah sehatmu, makananmu adalah penyakitmu. Pada saat sekarang ini, banyak orang tanpa menyadari dia bunuh diri pelan-pelan. Jadi yang dikatakan bunuh diri itu bukan sekedar dia minum racun, bukan dia sekedar cebur jurang, nabrakkan diri, gantung diri, dan lain sebagainya. Hari ini saya melihat banyak di antara kita atau di luaran sana yang membunuh dirinya pelan-pelan akibat tidak tahu mana makanan yang menyehatkan dan makanan yang merusak tubuh dan meracuni tubuh. Terbukti apa? Di kota-kota besar, anak-anak di bawah umur 10 tahun marak terkena kencing manis, terkena gagal ginjal, terkena penyakit lupus, terkena penyakit emah, dan lain sebagainya. Akibat apa hal itu terjadi? Akibat makanan-makanan yang mereka orang tuanya tidak tahu itu meracuni tubuh. Bahkan dari pihak pemerintah pun sudah banyak yang melarang makanan dan minuman itu, yang membuat anak-anak kita belum saatnya terkena penyakit-penyakit yang mengerikan, sudah terkena penyakit itu. Salah satunya adalah cuci darah. Betul apa enggak? Disebabkan oleh apa? Oleh makanan-makanan kemasan, oleh makanan-makanan pemanis yang sangat luar biasa meracuni tubuh kita. Ini yang saya katakan, makanan kita juga penyakit kita. Belum lagi kita menghadapi berbagai macam makanan yang diproduksi dari hasil pertanian yang menggunakan zat kimiawi. Ayam saja 14 hari atau jauhnya 3 bulan sudah dimakan. Bayangkan isinya apa itu. Ya, itu fakta. Saya berani berbicara begini, itu fakta. Oleh karenanya hari ini kita belajar untuk mencoba memahami itu agar kita minimal tahu dan bisa menghindari dari makanan-makanan tersebut. Jadi sekali lagi, banyak orang tanpa sadar sudah membunuh dirinya sendiri atau dikatakan bunuh diri secara pelan-pelan. Nah, tadi saya katakan di luar sana banyak anak-anak yang sudah mulai terkena penyakit gagal ginjal. Orang kalau sudah terkena yang namanya gagal ginjal, itu sebetulnya sudah tidak punya lagi kehidupan masa depan yang baik. Bagaimana? Hidupnya tergantung alat untuk cuci darah. Darah dikeluarin, cuci, bersihin, masuk lagi. Kotor lagi, keluarin, cuci, bersih. Kotor lagi, keluarin seumur hidup. Enak apa enggak itu? Oleh karenanya, belajar kesehatan itu bukan
kita harus menjadi seorang pengobat, teman-teman. Syukur-syukur kalau mau membantu orang lain mengobati dengan ilmu itu. Tetapi untuk melajari supaya kita ini hidup di dalam situasi yang seperti ini, bisa memilah-memilih agar kita bisa sehat. Gitu. Ini penting sekali kita pahami supaya kita bisa ya menjadi hidup yang lebih sehat di zaman sekarang ini. Sebab apa? Kita sudah tidak bisa menghindar dari berbagai hal yang saya sampaikan. Kita hidup ini kalau bisa mati boleh, sakit jangan. Ya tak? Mati boleh, sakit jangan. Nah, itu yang harus kita cari. Karena pada saat ini tuh ruwet hidup itu. Ruwetannya luar biasa. Orang itu uangnya banyak, istrinya banyak, suaminya banyak, mobilnya banyak, tanahnya banyak, bertriliun-triliun uangnya, rumahnya bagus. Kalau sakit, serasa mati, gitu. Ya, tidak ada nikmatnya hidup kalau kita ini sudah sakit. Apa saja yang kita punya seakan-akan tidak berharga. Makanya ilmu kesehatan itu penting dan akan menjadi harta yang diakui oleh kita menjadi harta yang paling mahal pada saat kita sakit. Kalau sehat kadang-kadang kita petantang-petenteng, bagusnya dibanggakan, cantiknya dibanggakan, rumah mewahnya dibanggakan, berderet mobil Fortuner Pajero Alphard 444 itu dibanggakan. Setelah sakit dia akan berkata bahwa itu semua tidak ada artinya. Apalagi kena namanya gagal ginjal, gagal jantung. Itu. Jadi orang kalau masih menyombongkan tentang bagusnya, cantiknya, hartanya, mobilnya dan lain sebagainya, itu orang yang belum menyadari bahwa harta yang termahal di dunia itu hanyalah sehat. Gitu. Maka ada orang berkata, Pak dokter, berapapun Pak dokter, yang penting saya sehat, saya bayar. Tapi pada saat dia sehat, dinasihatin untuk mendengarkan pentingnya ilmu kesehatan. Nah, sang penyakit pluden beli sing mahal. Itu bahasa. Hati-hati dengan kata-kata itu, ya. Hati-hati. Makanya saya katakan tadi, ilmu ini akan Anda katakan paling berharga di antara harta Anda ketika Anda sakit. Dan orang sakit punya nggak punya harus punya, gitu. Kalau sudah sakit punya nggak punya harus punya, entah bagaimana caranya. Karena prinsipnya adalah Pak dokter, Pak terapis, berapa aja obatnya Pak? Yang penting yang sehat. Kebanyak. Pernah tak mendengar begini teman-teman yang sudah mengobati? Ya tak? Oleh karenanya ini penting, teman-teman ya. Sangat amat penting kita belajar seperti ini agar kita minimal bisa ketika ada masalah kesehatan kita tidak harus mengandalkan orang lain, tetapi kita bisa membuat diri kita hidup sehat, karena nikmat sehat itu adalah harta yang paling mahal di dunia, harganya nggak ada lagi. Itu, ya toh? Sebab orang sakit kalau sudah parah hanya dua yang ada di pikirannya, yang sehat apa cang mati.
Itu berarti ada satu ketakutan yang sangat luar biasa Pak di sana. Itu oleh karenanya kita belajar sehat ini adalah mempelajari diri agar kita bisa menyayangi diri kita, menyayangi keluarga kita, dan bisa membantu orang lain. Itu penting. Nah, pada malam hari ini saya akan membahas sebuah sistem tubuh yang dikatakan yang itu umum, sistem ginjal dan reproduksi. Ginjal kita itu ada dua.